Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Herwina, mahasiswa psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas mengenai psikologi komunitas. Mari disimak ya teman-teman. Psikologi komunitas adalah bagian dari ilmu psikologi yang memiliki objek kajian hubungan antara individu, lingkungan komunitas dengan skala kecil dan lingkungan komunitas yang lebih luas. Heller dan Monahan menjelaskan psikologi komunitas sebagai aplikasi prinsip-prinsip tingkah laku untuk mengerti dan memecahkan bermacam problem dan situasi komunitas. Zaks dan Spitzer mengartikan psikologi komunitas sebagai suatu pendekatan dalam bidang kesehatan mental yang mengutamakan peran lingkungan dalam menimbulkan dan mengurangi masalah-masalah manusia atau peningkatan kesejahteraan manusia. Sejarah psikologi komunitas. Psikologi komunitas pertama muncul di Massachusetts, USA pada tahun 1965. Saat itu baru selesai terjadinya Perang Dunia Kedua, sehingga keadaan masih carut-marut. Banyaknya gelandangan, kasus kenakalan remaja, hamil di luar nikah, pengguguran janin oleh remaja, prostitusi, narkoba, dan masih banyak kasus lain membuat kalangan psikolog bergerak membuat terobosan untuk membantu keadaan tersebut. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan cara mengubah cara pandang dan mencari jalan keluar atas masalah-masalah sosial tersebut. Mulai saat itu, psikolog komunitas mulai masuk dalam definisi kajian apa. Muncul pula di kajian-kajian ilmiah, sehingga dirasa perlunya mendidik profesional dalam bidang psikologi komunitas, sehingga muncullah di jenjang pendidikan formal. Tujuan psikologi komunitas. Area psikologi komunitas terbentuk pada membantu atau meningkatkan komponen individu yang powerless terhadap komunitas sosialnya. Misalnya, kalangan minoritas dan kemampuan individu untuk dapat mengambil kendali atas lingkungan dan kehidupan mereka. Hal ini sangat diperlukan karena pada gilirannya akan membantu perkembangan individu dalam mengembangkan psychological sense of community. Terdapat dua konsep yang sangat melekat pada pendekatan psikologi komunitas. Yang pertama, pencegahan. Pencegahan dari gangguan psikologis bertujuan untuk menghemat biaya perawatan penderita. Sedangkan pencegahan itu sendiri terdiri dari tiga, yakni pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer adalah upaya melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi. Pencegahan sekunder adalah usaha diagnosis dini atas suatu keadaan dan bertujuan agar dapat dilakukan terapi atau treatment pada tahap dini atau tahap awal gangguan. Pencegahan tersier adalah upaya rehabilitas terhadap orang-orang yang memerlukan penyesuaian kembali karena penyakit atau trauma yang pernah dialaminya. Yang kedua, pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan untuk mempertahankan kesehatan dan mencegah munculnya gangguan-gangguan psikologis. Pemberdayaan adalah upaya mencegah terbentuknya perasaan tak berdaya dan juga pasrah pada individu atau kelompok individu yang terkena suatu dampak perubahan lingkungan yang merugikan. Misalnya korban pemerkosaan, penipuan, bencana, dan lain sebagainya. Fokus psikologi komunitas dalam strategi intervensi. Trace mengemukakan perbandingan antara orientasi klinis dan orientasi komunitas dalam strategi intervensinya. Orientasi klinis memperhatikan bagaimana mengatasi defisit pada tingkat individual, organisasi, dan komunitas. Pada tingkat individual, orientasi klinis melakukan terapi somatik dan terapi tradisional. Pada tingkat organisasi, orientasi klinis melakukan terapi kelompok, pendidikan khusus, dan pendidikan remedial pada kelompok yang rentan. Dan pada tingkat komunitas, orientasi klinis melakukan institusionalisasi atau memberikan fasilitas khusus bagi mereka yang mengalami disabilitas. Orientasi komunitas mengutamakan peningkatan kompetensi.
Pada tingkat individual, orientasi komunitas melakukan pelatihan keterampilan dan program pencegahan untuk orang-orang berisiko tinggi. Pada tingkat organisasi, orientasi komunitas melakukan pelatihan dan konsultasi untuk meningkatkan kompetensi berorganisasi para anggotanya. Pada tingkat komunitas, orientasi komunitas menciptakan program pencegahan menyeluruh pada masyarakat untuk mengurangi stres lingkungan dan meningkatkan keberdayaan penduduk. Terdapat metode intervensi dan perubahan dalam pendekatan komunitas. Yang pertama, konsultasi, yaitu mengajak orang-orang yang mampu mempunyai peran besar dalam masyarakat, seperti guru, tokoh masyarakat, atau tokoh agama untuk membantu membahas dan membantu mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Dengan cara tersebut, ruang masyarakat yang terjangkau intervensi akan lebih banyak dibandingkan bila intervensi hanya dilakukan oleh tenaga profesional saja. Yang kedua, mengadakan layanan masyarakat. Sebagai pengganti layanan rumah sakit, tempat penitipan sementara bagi penderita gangguan jiwa menahun. Yang ketiga, intervensi krisis. Misalnya, memberikan bantuan atau dukungan kepada orang-orang yang mengalami keadaan stres akut agar mereka terhindar dari gangguan yang lebih parah. Mendirikan pusat-pusat intervensi krisis yang berdekatan dengan penderita dan juga memberikan layanan secara langsung. Keempat, intervensi pada usia dini. Hal ini banyak sekali dilakukan di Indonesia yang mulai sekitar tahun 1975 hingga sekarang. Program yang dijalankan antara lain program ibu bayi dan juga balita, penyuluhan gizi dan kesehatan, imunisasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, pengembangan. Berbagai program pelatihan upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan membuat tulisan-tulisan singkat tentang upaya-upaya yang cepat untuk mengatasi berbagai keadaan yang darurat psikologisnya, misalnya mengatasi kecemasan dan mengatasi stres. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan dampak dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.